Bah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alifate TV. Ya, oke guys. Kali ini gua pengen bikin konten makan, ya. Tapi makannya di rumah aja, ya. Karena memang lagi malas keluar karena kebetulan gua udah 1 bulan gak bikin konten makan, ya. Tidak bikin konten video karena memang sempet kesehatan gua menurun, ya. Karena gua sempet demam, batuk, flu, dan memang beberapa waktu lalu juga pandemi COVID-19 itu sempat meningkat guys, khususnya di Jakarta, ya, Jakarta dan sekitarnya. Tapi alhamdulillah setelah di swab PCR dan antigen, hasilnya gue negatif dari positif. Sorry, maksudnya negatif dari COVID-19. Ya cuma sempat demam dan suara agak sedikit hilang gitu ya. Jadi memang sempat break dulu 1 bulan nih, udah gak bikin konten video. Ya jadi rada sedikit agak kaku-kaku gitu ya. Oke. Guys, kali ini gue pengen makan yang sehat-sehat aja. Jadi gue pengen makan sayur-sayuran. Tapi tidak hanya sekedar sayur-sayuran aja guys. Tapi gue akan makan dengan bukan sambal ya, tapi cocolan. Jadi ada satu makanan khas daerah ya, namanya itu rusit. Ya, ini makanan khas daerah Bangka Belitung. Jadi itu semacam sambal yang biasa dicocol dengan lalapan biasa, atau dengan apapun bisa ya. Tapi pada umumnya dicocolin dengan sayur-sayuran guys. Nah, bagi orang Bangka mungkin udah gak asing ya dengan makanan ini guys. Ini dia. Nah, ini dia guys. Aduh, jatuh. Nah, ini dia guys. Ini makanan khas Bangka ya. Mungkin kalau kalian yang bukan orang Bangka rada sedikit asing ya, agak sedikit asing melihat ini makanan apa sih kok warnanya agak gimana gitu ya. Warnanya abu-abu, seperti ada potongan-potongan ikan yang sudah hancur di dalamnya gitu ya. Ya, jadi inilah dia namanya rusit. Jadi rusit itu makanan khas Bangka ya, berupa cocolan. Jadi biasa masyarakat Bangka tuh kalau makan ini tuh dicocol pakai lalapan guys ya. Apapun itu, bisa sayur daun singkong atau biasa juga dengan terong atau apapun itulah ya namanya ya. Ya sejenis lalapan. Jadi biasa dimakan dengan cocolan ini guys. Jadi kalau masyarakat Bangka itu pasti udah gak asing dengan ini dan pasti tahu banget ya pada umumnya. Ya, jadi ini adalah rusit ya. Ini terbuat dari pada umumnya menggunakan ikan bilis yang difermentasi. Jadi ikan itu difermentasikan ya, kurang lebih kalau nggak salah 2 minggu ya, kurang lebih ya mungkin ya. Aku nggak begitu paham juga, tapi nanti mungkin yang paham bisa tulis di kolom komentar gitu ya, prosesnya seperti apa. Duh, maaf, ini agak sedikit jatuh. Ya mungkin bagi kalian yang paham bisa tulis di kolom komentar gitu ya, bagaimana proses pembuatannya, karena gue juga gak begitu paham, biasanya cuma paham untuk makannya aja. Nah, untuk resep ini guys, bentuk penyajiannya itu bisa menggunakan maksudnya bisa dimakan secara langsung ya. Jadi dengan mentah seperti ini. Jadi ini dituangin ke piring gitu ya, atau ke mangkok, nanti diiris menggunakan cabai rawit ataupun irisan bawang. Nah, atau bisa juga bagi sebagian orang yang mengkonsumsi rusit ini dengan cara dimasak, ditumis ya, ditumis jadi agak diracik lagi gitu ya rasanya. Nah, itu tergantung dari selera masing-masing guys. Nah, tapi kalau gua pribadi lebih senang dengan mengkonsumsi secara mentah. Jadi mentah itu dalam artian tidak ditumis ya. Jadi yang ada di botol ini langsung dituangkan ke piring dan diiris menggunakan cabai dan irisan bawang ya.
Oke guys, gue udah gak sabar karena gue juga udah lapar gitu ya. Gue langsung pengen makan aja. Jadi menu gue kali ini hanya nasi putih, lalapan, dan rusik tanpa daging, tanpa potongan ayam atau apapun itu ya. Oke guys, langsung aja guys kita lihat menu gue hari ini. Oke guys, jadi ini rusipnya udah gua sajiin ya di piring gitu ya. Tadi gua udah tuangin. Jadi rusip mentah, bukan mentah ya, tapi dibilang mentah, ya mentah kali karena gak dimasak ya. Tapi itu udah bersih guys. Jadi proses pengolahannya sangat bersih banget gitu ya. Nah, kemudian rusip itu dituang langsung ke piring. Kemudian gua tadi tambahin irisan bawang, cabai gitu ya. Dan akhirnya menjadilah sebuah makanan cocolan. Ya, jadi ini dicocol menggunakan sayur lalapan. Di sini gua udah ada daun singkong, tuh banyak banget guys, daun singkongnya guys tuh. Kemudian ada mentimun, ada terong muda, ya. Kemudian ada jantung pisang. Nah ini guys, jantung pisang guys. Ada satu sebenarnya ya dibelah dua gitu ya. Nah pada umumnya masyarakat di Bangka itu makan rusip itu menggunakan jantung pisang guys. Nah, pada umumnya ya, tapi tidak semua ya. Oke guys, gue udah gak sabar gue pengen cobain rusipnya karena ini rusip gue kirim langsung dari daerah Bangkanya. Jadi ini rusip asli dari Bangka ya. Oke, sebelum kita makan kita baca doa dulu. Oke guys, kita makan. Kita coba dulu guys. Kita menggunakan daun singkong dulu. Tuh guys, daun singkong guys. Kita cocol. Kita cocol menggunakan rusik guys. Tuh. Bismillah. Mungkin dari kalian yang belum pernah makan rusip pasti bertanya-tanya nih, ini rasanya apa? Ya. Kalau gua bilang enak, pasti kalian bingung kan? Enak itu seperti apa? Nah, jadi rusip ini guys, setiap produsen yang memproduksi rusip ini pasti rasanya beda-beda. Tapi pada umumnya rusip ini rasanya asin-asin gurih. Nah, kenapa ditambahkan dengan irisan cabai dan bawang? Itu menambah tingkat gurih dan ada pedas-pedasnya gitu guys. Ya. Jadi yang sekarang ini rusip yang gue makan ini itu rasanya menurut gue pas banget, nggak terlalu asin dan gurihnya dapat banget gitu ya. Dan tadi gue juga ngirisin cabai rawitnya nggak terlalu banyak, jadi pedasnya pas, nggak terlalu pedas. Tapi bagi kalian yang suka pedas bisa ditambahkan lagi guys cabai rawit sebanyak-banyaknya guys, biar pedas gitu ya. Nah, satu hal yang membuat gue kenapa gue tidak tumis ini rusip, jadi gue langsung makan, gue tuangin dari botol itu untuk agar tidak menghilangkan rasa aslinya guys. Jadi biasanya kalau rusip itu kalau udah ditumis biasanya hilang rasa aslinya karena biasanya udah kita campur dengan garam, penyedap dan sebagainya gitu ya. Jadi ini udah masih murni banget rasanya dan menurut gue pas banget. Oke guys, kita lanjut makan. Oh iya, dan bagi kalian yang belum pernah coba dan pengen coba, ini bisa di order di online shop ya. Di berbagai macam online shop, setahu gue ada jual ini banyak gitu ya. Ada di Shopee atau online shop lainnya lah. Bisa dicek aja dan harganya murah kok. Ini kisaran sekitar 15-20 ribu per botol ya.
Hmm, kayaknya ada yang kurang guys. Gua tuh kalau makan harus pakai kerupuk. Kita ambil kerupuk dulu. Tara, kerupuk guys. Tapi ini bukan kerupuk produk Bangka ya. Ini produk Bekasi. Ya, tapi ini cap ikan tenggiri ya. Kerupuknya kita simpan di bawah aja biar nggak terlalu banyak di atas meja gitu ya. Kalau kita ngambil, kita ngambil ke bawah aja. Sekarang gua mau coba jantung pisangnya guys. Tuh, jantung pisang guys. Jantung pisang. Coba jantung pisangnya. Oh, jantung pisangnya mantap guys. Emang cocolan rusip itu paling pas tuh jantung pisang. Kita coba cara mudah.
guys. Kita tambahin daun singkong. Tuh. Oke guys, tinggal suapan terakhir. Begah juga ya. Lalapannya masih lumayan banyak. Cuman kalau gua makan lalapan harus pakai nasi guys. Jadi kalau nasinya udah habis, ya lalapannya nggak bisa gua habisin. Karena gua nggak terlalu suka lalapan dimakan tanpa pakai nasi gitu ya. Kalau istilahnya orang tuh digadoin gitu ya. Gua kurang suka. Ya. Kita ngabisin nasinya dulu. Alhamdulillah. Oke guys, kalian nasi gue udah habis ya. Gue nggak terlalu suka ngegadoin lalapan tanpa nasi, jadi ini gue sudahi ya. Overall ini rusuk enak banget ya. Tapi kembali lagi guys, ini tergantung ke lidah masing-masing orang ya, selera. Ya, biasa kalau orang-orang daerah Sumatera mungkin suka nih dengan yang rasa-rasa seperti ini, gurih, pedas-pedas, gurih, asin gitu ya.
Ya tapi bukan berarti orang yang di daerah Jawa dan sekitarnya atau di tempat lain nggak suka, belum tentu juga. Ya kalau kalian penasaran silahkan coba order di online shop ya. Itu banyak banget ya toko-toko yang menjual rusip makanan khas Bangka. Silahkan dicoba guys. Oke, gue mau cuci tangan dulu. Oke guys, gue udah selesai makan. Gue juga udah cuci tangan, udah bersih-bersih. By the way, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, gue mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini guys, please klik tombol subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis. Ya, agar gue lebih semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya ya. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, bisa klik tombol like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan bagi kalian yang mempunyai informasi seputar kuliner atau tempat makan yang recommended atau tempat makan yang unik ya, bisa tulis di kolom komentar guys, sebanyak-banyaknya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini ya. Semoga segala bentuk kekurangan dalam video ini bisa menjadi perbaikan bagi gue untuk di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.